Bisa dengar suara saya semua ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ih, gimana jamet training artinya nggak tuh ya? Gimana ini? Sudah bisa dilihat slide presentasi saya? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, ya. Saya ucapkan berjumpa kembali di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Etika Profesi. Semuanya jelas ya? Bisa dengar suara Bapak ya? Baik, sebelum Bapak mulai pertemuan ke-9, Bapak ingin bertanya kepada kalian, kemarin UTS-nya apakah ada kendala dalam mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan? Kendalanya mungkin tulisan kami yang kurang rapi, Pak. Oke. Artinya untuk dari segi soal-soal bisa dipahami ya, bisa diikuti dengan baik gitu ya. Karena Bapak merasa juga soal-soal yang saya berikan tidak cukup sulit untuk kalian pahami dan kalian kerjakan. Soalnya gampang kok, kelihatannya hanya 5 soal ya. Berikut turun-turunannya. Jadi pada kesempatan hari ini ada berapa orang nih? 18 orang ya. Satu kelas kita ada berapa? 17 orang, Pak. 17 orang. 17 orang artinya semua masuk ya hari ini ya. Tidak ada yang tidak masuk ya. Oke. Loh, absensinya di mana ya? Kok saya nggak ada? Oke, Bapak coba absen satu-satu ya. 09020301 siapa? Dia Ayu Rahmawati, Pak, hadir. Oke, hadir. 002. Rini Satina, Pak, hadir. Rini. Webcamnya mana? Nah, gitu ya. Oke. 003. Ariska, Pak. Cepat. Oke. 005. Hadir, Pak. Rapika Sari. Iya. Oke, 006. Haiza, Pak. Oke, 010. Saya, Pak. Sepertinya ada satu tempat diduduki beberapa mahasiswa ya. Oke, enggak apa-apa, yang penting bisa mengikuti perkuliahan saya dengan baik. 016 siapa? Hadir, Pak, Gusti Wiranto. Oke, Gusti. 20.
Yang 20 siapa? Windia Pak 20. Hadir Pak, hadir Pak. Mana Widya? Saya Pak. India Pak, India Palestina. Oke, baik. Semua sudah hadir ya. Kita mulai saja materinya hari ini. Hari ini. Hadir Pak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang etika penggunaan jaringan. Ya, bisa kelihatan ya slide Bapak ya. Etika penggunaan jaringan. Jadi dasar pemahamannya adalah jaringan merupakan satu sistem yang memiliki keterkaitan ya atau hubungan antara bagian yang saling berhubungan atau dihubungkan. Jadi yang namanya jaringan itu secara umum jaringan itu hubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Kita bicara tentang jaringan berarti kita bicara tentang apa? Tentang internet ya. Apa sih internet itu? Ada yang bisa bantu Kelihatan, jawab? Pak. Ada yang bisa bantu jawab internet itu apa? Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Dia. Internet adalah suatu jaringan komunikasi atau jaringan yang saling terhubung yang digunakan untuk menghubungkan elektronik dengan media lainnya. Oke, jadi intinya adalah internet ini adalah sebuah jaringan ya. Jaringan di mana di dalamnya itu berisi tentang aturan ya yang mengatur setiap komputer itu dalam berhubungan ya seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang jaringan berarti jaringan ini tidak hanya satu tapi juga merupakan penghubung antara satu komputer dengan yang lainnya ya. Kemudian pada bagian-bagian tersebut dapat sebagai pemilik fungsi yang berbeda antar bagian ya. Ya jadi dalam hal ini bagian-bagian tersebut dapat sebagai pemilik fungsi yang berbeda antar bagiannya. Jadi memang dari satu komputer dengan komputer A, komputer B, komputer C, komputer D itu bisa beda-beda ya fungsinya ya. Mungkin komputer A itu jadi server, komputer B, C, D itu bisa jadi kliennya dan sebaliknya seperti itu ya. Kemudian kemampuan koneksi antar bagian didukung oleh kestabilan dan kecepatan jaringan dalam mengirimkan paket data. Kemampuan koneksi antar bagian didukung oleh kestabilan dan kecepatan jaringan dalam mengirimkan paket data. Ya, betul. Jadi, kalau bicara tentang jaringan berarti juga tidak lepas dari kecepatan jaringan itu sendiri dalam mengirim paket data. Ya. Nah, sepengetahuan kalian, untuk saat ini jaringan internet kita sudah sampai di tingkat apa? Ada yang tahu? 4G. 4G ya. 4G. Apa itu 4G? Gusti? 4G itu apa, Gusti? Ya, Pak.
4G itu tadi apa? Jaringan, Pak. Ya, kita kan sedang bicara tentang jaringan. Kalau bicara 4G itu berarti jaringan. Jangan dibalik-balik. Jaringan itu apa? 4G, Pak. 4G itu apa? Jaringan, Pak. Tadi saya tanya, ya, jaringan koneksi jaringan di Indonesia, ya, sepengetahuan kalian itu pertumbuhannya sudah sampai mana? Tadi ada yang menjawab sudah sampai 4G, Pak. Nah, makanya Bapak tanya, 4G itu apa? Jangan dibalik lagi, 4G itu jaringan, Pak. Jaringan 4G, Pak. Terus saja kayak gitu. 4G itu apa yang mau menjadi pembeda antara 4G dengan yang lainnya? Sebelum 4G ada apa? Ada 3G. 3G, Pak. Kalau menurut Google nih Pak ya, sistem 4G itu ya merupakan generasi keempat gitu. Nah, yang dikomersilkan standar dengan WiMAX dan standar long term evolution seperti yang kita nikmati di Indonesia ini. Nah, sistem 4G ini menyediakan resolusi IP komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna lebih cepat dan lebih tinggi dari generasi sebelumnya, maupun dimanapun dan kapan saja. Gitu. Oke, jadi intinya secara garis besar 4G itu dari segi bandwidth-nya itu sudah luas, ya. Kemudian dalam satu kali pengiriman paket data, ya, itu bisa mencapai 200 megabyte dalam 1 detik, ya, atau dalam hitungan paket datanya, ya. Nah, jadi kalau misalnya dianalogikan ke, kalau jaringan itu kan kita katakan seperti satu jalan, ya, satu jalan. Nah, ketika 4G itu jalan yang memiliki luasnya sekitar 12 meter. Luas ya, lebar ya. Jalan yang memiliki lebar itu sekitar 12 meter. Jadi kira-kira kalau 12 meter itu dalam satu kali dalam satu kali itu bisa memuat kendaraan apa saja. Banyak ya. Mungkin 12 meter itu kalau dibikin satu jalur itu bisa dilewati 6 mobil secara bersamaan, ya. Nah, bandingkan kalau misalnya dengan 3G katakanlah. 3G itu mungkin lebih sempit lagi jaringan jalannya. Mungkin kalau 4G-nya 12 meter, 3G-nya mungkin hanya 9 meter katakanlah seperti itu. Ya. Dan sampai ke awalnya. Awalnya itu apa? GSM, ya. Seperti itu. Jadi itu yang dianalogikan. Belum lagi sekarang sudah menggunakan teknologi kabel yang berserat optik, ya. Jadi sudah dikurangi itu, ya, provider yang menggunakan kabel serabut, ya, dalam jaringan dalam menginstalasi jaringan komunikasi, ya. Jadi sekarang itu sudah menggunakan kabel berserat optik, ya, fiber optik. Jadi apa itu fiber optik, Pak? Fiber optik itu adalah kabel yang mana isinya itu bukan lagi tembaga, bukan lagi timah, ya, tapi merupakan serat-serat optik. Apa itu optik? Serat-serat kaca, ya. Kok bisa, Pak, serat kaca dipakai dalam media jaringan komunikasi? Ya bisa. Jadi konsepnya adalah data tadi, paket data itu tadi dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik, ya, yang sifatnya seperti kilatan cahaya. Ya. Nah, kilatan cahaya tadi dirambatkan oleh kabel yang berserat kaca tadi. Nah, itu diyakini lebih cepat dalam proses
pengirimannya dibanding menggunakan kabel konvensional seperti biasa, ya. Jadi ukurannya kecil tapi bisa menghantarkan lebih cepat dibandingkan kabel konvensional biasa, seperti itu, ya. Makanya sekarang kita sering dengar kalau sudah pakai fiber optik ya, sudah pakai fiber optik. Jadi fiber optik itu apa? Itu adalah serat kabel yang digunakan untuk menghantarkan paket data dalam satu jaringan, ya. Oke. Kemudian etika penggunaan jaringan. Yang pertama, memahami akses pengguna. Yang seperti apa akses penggunanya? Yap. Biasanya kalau di dalam jaringan itu kan kita dibatasin, ya. Dibatasin, tidak boleh membuka yang memang tidak dianjurkan, ya, atau dilarang dari provider tersebut, ya. Pernah nggak kalian ngerasa pada saat kalian menggunakan salah satu jaringan provider, ya, internet, penyedia layanan internet di Indonesia, tiba-tiba akses kalian dibatasin? Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, oke. Jadi itu memang salah satu regulasi pemerintah, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membatasi akses penggunaan internet warganya atau masyarakat Indonesia agar tidak keluar dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang ada di Indonesia, ya. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara bijak. Nah, seperti apa secara bijak? Jadi internet ini kan memang kalau dikatakan palu gada. Apa lo mau gua ada, ya. Jadi menggunakan sumber dayanya juga harusnya secara bijak, ya. Jangan melanggar dari etika-etika atau norma-norma yang dipegang oleh warga masyarakat Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya ini yang marak sekali terjadi, ya. Ketika kita menggunakan media komunikasi, ya, dalam hal ini media sosial, ya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ketika kita mengkonsumsi sebuah informasi, ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cari dulu informasi itu sumbernya dari mana, apakah sudah benar, ya, atau apakah sudah baik, ya. Kemudian nanti dari itu, ya, dari sumber tadi telusuri lagi kebenarannya. Setelah itu barulah kita sampaikan ke orang lain, ya. Artinya dalam hal ini kita jangan mudah untuk tiap kali dikit-dikit share, ya. Nge-share informasi, nge-share pengumuman dan lain sebagainya. Yang kita sendiri juga kadang-kadang belum kita telusuri dulu. Ini benar nggak sih? Ya, ini sesuai nggak sih dengan kenyataannya, ya. Apabila tidak sesuai, ya sama saja kita menyebar berita yang tidak valid, ya, tidak valid atau hoax, ya. Nah, itu sangat tidak bijak dan tidak terpuji, ya. Kemudian selanjutnya memahami kualitas sumber daya, ya. Yang di sini artinya apa? Memahami kualitas sumber daya. Jadi apa informasi yang kita gunakan itu apakah berkualitas atau tidak, ya. Jadi itu juga kita harus pahami, ya. Kemudian pengaturan sumber daya secara bijak. Nah, disinilah, ya, tadi yang sudah saya singgung dari awal, menggunakan sumber daya serta mengaturnya, ya. Tidak hanya menggunakan tapi mampu untuk mengatur sumber daya itu secara bijak, ya. Contohnya seperti apa? Ada nggak yang bisa memberikan contoh mengatur sumber dayanya secara bijak? Kalau kalian berlangganan internet, ya, di rumah, ya, entah itu dari provider apa, ya, kemudian
eh, mengatur sumber dayanya secara bijak. Jadi kalau sekarang kan internet itu dibagikan atau bisa di-share ulang jaringannya ya secara nirkabel ya, atau hotspot yang sering kita dengar ya. Nah, saran Bapak kalau misalnya kalian di rumah sudah memasang hotspot ya, gunakan itu secara bijak. Artinya jangan berikan password WiFi ke orang-orang yang memang kalian anggap itu kurang apa ya, kurang bermanfaat ya. Apalagi zaman sekarang orang-orang menggunakan internet itu untuk hal-hal yang tidak banyak yang tidak terpuji ya. Katakanlah untuk membuat konten-konten ya, konten-konten yang kita rasa itu tidak pantas atau tidak sopan untuk dibagikan ke media sosial. Jadi karena karena mereka mengunggah konten-kontennya tadi itu menggunakan jaringan yang kalian miliki, jaringan internet yang kalian miliki di rumah ya, maka secara tidak langsung kalian menyumbang ya, perilaku, menyumbang ya, konten-konten yang tidak baik ya, walaupun itu tidak secara langsung ya. Kok bisa Pak? Iyalah, dia bisa upload karena pakai jaringan koneksi hotspot dari rumah kalian ya. Coba kalau nggak kalian share passwordnya, mereka nggak bakal bisa upload video-video tersebut, sehingga tidak akan hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan koneksi. Kebutuhan koneksi sama dengan layanan jaringan yang tadi ya saya katakan. Ditambah pelayanan, ditambah biaya ya. Sumber daya selalu diperbaharui. Kenyamanan jaringan sama dengan rentan ancaman. Ya, kan memang Bapak selalu bilang tidak ada keamanan yang benar-benar aman ketika kita berada di jaringan internet ya. Semakin canggih jaringan internet tersebut, semakin ya canggih teknologi tersebut, maka semakin rentan juga terhadap ancaman ya. Keamanan jaringan sangatlah diperlukan. Nah, dalam hal ini keamanan jaringan, adakah yang sudah belajar keamanan jaringan? Ada enggak? Ini pada tidur semua ya? Iya. Oh. Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Sudah, Pak. sudah ada yang belajar keamanan jaringan belum? Belum. Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Kami belajar ini tahu. Sudah. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ada itu sudah, Pak. Baru itu di semester lalu, Pak. Semester lalu. Yang lalu biarlah terlalu berarti. Gimana kalian ini? Ada yang bilang sudah, ada yang belum. Ya. Oh, satu kelas kok nggak kompak. Sudah itu tuh ada Pak Denny Pak Denny Pak Denny Hakim. Pak Lukman tuh PBO. Pak Denny yang ngajar keamanan komputer tuh. Joni ya. Pak Jadi Denny. kalau coba kalau kalian sudah belajar keamanan komputer, keamanan jaringan, apa salah satu contoh keamanan jaringan yang kalian ketahui?
Apa salah satu contoh dari keamanan jaringan yang pernah kamu Kalau untuk Windows itu firewall, Pak. firewall. Emang ada. Terus Ada kriptografi juga untuk pengamanan enkripsi. kriptografi. Kita pakai namanya lupa. Oke, jadi ada kalau dari Windows benar tadi ada yang nyebut firewall ya. Kemudian ada kriptografi. Jadi kriptografi itu konsepnya adalah informasi yang kalian kirimkan itu dienkripsi dulu ya. Dirubah formatnya. Ya, dirubah formatnya dengan teknologi dengan sistem kriptografi ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada saat dikirimkan ya informasi tadi tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan ya. Yang selanjutnya aspek keamanan jaringan. Yang pertama privasi atau konfidensial ya. Usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Nah, ini tadi salah satunya yang saya sebutkan adalah mengenkripsi ya. Yang kedua integrity, yaitu aspek ini menekankan informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi ya. Jadi kalau bukan yang pemilik informasi tersebut itu tidak bisa diubah ya tanpa seizin pemilik informasi. Nah, yang selanjutnya yang ketiga authentication. Yang ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli. Nah, ini biasanya seperti apa contohnya? Contohnya katakanlah Bapak contohin di satu barang ya. Kalau kalian mau beli barang, kalau itu dinyatakan asli, biasanya ada scan barcode ya. Scan barcode yang ketika barcode tersebut di-scan, maka akan menampilkan informasi berkaitan dengan produk yang kita beli ya. Bisa itu nomor email, nomor tahun pembuatan ya, tahun perakitan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Paham kan? Kemudian yang keempat availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan ya. Jadi aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Jadi informasi itu saling terkaitan ya dengan hubungannya dengan ketersediaan informasi itu sendiri ya. Ini yang poin keempat ini bisa jadi ke aksesnya ke database ya. Yang kelima itu akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Jadi pernah nggak kalian menggunakan salah satu Google Drive? Pernah ya? Pak, pernah Pak. Nah, tiba-tiba kok ketika kalian mau mengakses file tersebut ada notif, wah minta persetujuan dulu ya. Minta persetujuan dulu dari yang punya ya. Itu merupakan kontrol yang diberikan oleh Google Drive untuk melindungi data tersebut ya. Pernah ya? Tahu kan Google Drive? Tahu Pak. Oke. Yang keenam, non-repudiation ya. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai barang bukti ya. Barang bukti dalam transaksi digital ya. Jadi
karena sekarang itu teknologi itu semakin canggih ya, jadi transaksi digital itu dijadikan, jadi hasil dari transaksi digital itu sudah bisa dijadikan barang bukti kalau kalian sudah melakukan sebuah aktivitas ya, yang itu syah dan dilegalkan ya. Nah ini contohnya, kalau nggak usah jauh-jauh lah, kalau kalian misalnya belanja di e-commerce itu ya, biasanya akan aplikasinya akan memunculkan detail dari setiap transaksi yang kalian lakukan. Nah, detail itu tadi bisa digunakan untuk bukti yang sah kalau kalian sudah melakukan transaksi jual beli ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kebijakan penggunaan jaringan ya. Jadi tata kelola sistem komputer ya, itu juga tata kelola sistem komputer itu juga mempengaruhi dalam kebijakan penggunaan jaringan ya. Kemudian pengaturan kerapian jaringan dan perangkat ya. Selanjutnya pengaturan dan manajemen akses WiFi itu juga menjadi aturan. Biasanya kalau WiFi di kampus kita ya, WiFi di kampus kita itu ada tingkatannya nak ya. Jadi kalau misalnya dia loginnya sebagai mahasiswa ya, itu dapat kecepatan bandwidth berapa ya. Ketika dia loginnya menggunakan login dosen, itu kecepatannya beda dengan mahasiswa ya. Begitu juga dengan karyawan, begitu juga ketika dia tidak menggunakan jaringan WiFi tapi menggunakan jaringan LAN ya, itu juga berbeda kecepatannya. Nah, itu pengaturan dan manajemennya itu berdasarkan dari kebijakan tim ICT dalam hal ini ya, kalau kita bicara tentang WiFi kampus ya. Kemudian manajemen data organisasi. Nah, ini WiFi itu, jaringan itu tidak hanya cuman internet, tapi juga bisa menghubungkan data sebuah organisasi. Contohnya apa? Contohnya ya AMS kalian itu ya. AMS kalian itu datanya dihubungkan ke internet dengan dibantu dengan sebuah software atau aplikasi ya, sehingga kalian bisa melakukan transaksi di AMS secara akurat, tepat waktu ya, dan secara online. Sinkronisasi antar bagian ya. Nah, antar bagian, kalau kalian sudah belajar tentang jaringan komputer ya, ketika komputer itu saling terhubung satu sama lain, pasti ada yang menjadi komputer server. Akan ada manajemen atau pembagian wilayah kerja dari komputer-komputer tersebut ya. Nah, itu setiap wilayah kerja tadi harus setiap saat melakukan sinkron ya, sesuai dengan settingan ya dari jaringan tersebut. Itu sinkronisasi itu bisa disetting ya, siapa dan kapan dia mensinkron secara otomatis. Kemudian manajemen sumber daya. Nah, ini tadi manajemen sumber daya, kembali lagi ya. Jadi dia memanage nih ya. Si A, si B, si C ini porsinya apa saja. Mau dibagi informasinya seperti apa, itu dibagi. Itu di manajemen dengan baik ketika di dalam sebuah jaringan ya. Perawatan secara berkala. Kenapa komputer itu memerlukan perawatan berkala ketika dia dihubungkan ke dalam jaringan internet dalam hal ini? Kenapa? Ada yang tahu enggak?
Ada yang tahu nggak kenapa harus komputer-komputer itu harus selalu di maintenance secara berkala ketika dia berhubungan dengan jaringan internet. Ramona di kelas ini nggak, Ramona? Bukan Pak, di kelas A2. A2. Oke. Oh, berarti di kelas sebelah ya. 017 siapa? Saya Pak Vienda. Nah, coba perawatan berkala. Kenapa? Ketika komputer itu terhubung di dalam satu jaringan internet, kenapa harus dilakukan perawatan berkala? Kok diam? 069 siapa? Saya Pak. Coba. Saya itu siapa? Nur Sukma Pak. Ya, apa itu? Kenapa komputer harus dilakukan perawatan berkala ketika terhubung ke dalam jaringan internet? Karena takutnya tadi banyak virus masuk ke dalam komputer tersebut, Pak. Ketika dia menggunakan jaringan, seperti apa? bentuk perawatannya seperti menginstal ulang, terus tuh membersihkan sampah yang ada di komputer tersebut. Wih, mantul. Sampah yang ada di komputer itu contohnya apa? Contohnya kayak file-file yang sudah dihapus, yang ada di recycle. Iya, yang ada di recycle bin itu, Pak. Kemudian apa lagi? Pernah dengar istilah cokis enggak? Cookies. Sampah internet. Iya. Yang apa? Sampah yang apa kita browsing kita browsing internet nih, Pak. Nah browsingannya itu tuh numpuk gitu kan? History aja. History apa bukan? Kurang lebihnya seperti itulah, Pak. Jadi ketika komputer berhubungan dengan jaringan, ya, dalam hal ini jaringan internet, itu perlu kita lakukan perawatan secara berkala. Kenapa? Karena itu tadi, karena jaringan internet itu apa saja ada, ya. Jangankan informasi, virus pun ada, ya. Trojan, firmware, ya, dan lain sebagainya itu berkeliaran di internet. Jadi kita perlu melakukan perawatan berkala. Ya, contohnya apa? Contohnya mengupdate antivirus yang kita miliki dengan versi yang terbaru, ya. Kemudian menghapus histori dari riwayat-riwayat penelusuran yang kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi dari riwayat-riwayat tersebut, ya, salah satu website yang kita kunjungi itu bisa jadi nanti dikhawatirkan ada yang menanamkan sebuah chip atau perintah yang yang bisa dilakukan untuk melakukan kejahatan, ya. Jadi untuk mengantisipasinya kita harus membersihkan dari file-file tersebut, ya. Supaya apa? Supaya
komputer kita tetap bersih dari gangguan-gangguan jaringan ya, atau bahaya-bahaya ancaman yang dihasilkan dari koneksi internet ya. Kemudian selanjutnya etika menggunakan internet ya. Internet itu kalau kalian sudah belajar tentang jaringan komputer, ada LAN, WAN, terus apa? MAN ya. Man, Pak. LAN itu apa? Local Area Networking. Jadi artinya apa? Jaringan yang dibangun di dalam satu area tertentu ya. Karena sebutannya adalah LAN, Local Area Networking ya. Artinya itu jaringan yang terhubung di dalam satu wilayah tertentu ya. Kemudian ada lagi apa? LAN, WAN ya. Kalau WAN-nya apa? LAN, MAN, WAN. Apa itu MAN-nya? Oh, WAN-nya. Nggak ada yang tahu. WAN itu Wide Area Networking ya. Kalau nggak salah nanti dikoreksi ya. Benar, Pak. Jadi kalau itu lebih luas dari jaringan LAN tadi ya. Kemudian MAN, apa itu MAN? Metropolitan Area Network. Nah, kalau MAN ini berarti hanya cakupan untuk kota ya, satu kota. Jadi yang paling besar tadi adalah jaringan cakupan yang digunakan oleh WAN ya. Oke. Nah, ada etika dalam menggunakan internet di situ ya. Etikanya apa? Membatasi atau mengontrol penggunaan internet ya. Caranya apa? Dilarang menyindir, sombong, berbuat sara ya. Itu ya. Ya, membatasi atau mengontrol penggunaan internet lah. Intinya tidak menyinggung atau menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian apalagi melakukan tindakan kriminal ya, pelanggaran perundang-undangan domestik dan internasional ya. Banyak ini tindakan kriminal yang dilakukan dalam penggunaan jaringan internet ya. Melakukan penipuan ya, tindakan asusila dan lain sebagainya ya. Menggunakan media internet secara bijak ya. Artinya tadi tidak keluar dari kaidah-kaidah yang berlaku. Tetap menjaga aspek-aspek pribadi maupun publik atau organisasi. Jadi kita tidak boleh mengumbar ya rahasia ya, ataupun menjelek-jelekkan, menjatuhkan dari orang lain ya, orang, perorangan, publik maupun organisasi ya, itu tidak boleh ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi etika penggunaan jaringan ya. Sampai di sini, silakan yang ingin bertanya atau ingin mengulas lebih dalam tentang materi ini, silakan Bapak, persilakan. Yang ingin bertanya, ingin ngajak diskusi, monggo. Artinya secara garis besar etika penggunaan jaringan itu ya itu tadi tidak boleh keluar dari norma-norma adab, adat istiadat ya,
agama yang berlaku di negara kita, ya. Eh, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Dia, Gusti. Kemudian Pak, kalau seandainya apa itu media perangkat kita tuh sudah di apa namanya itu diretas uang tuh Pak, itu bisa dah apa kita kembali lagi ambil alih kayak itu? Maksudnya media sosial diretas, kemudian kita mau ambil alih, ya bisa saja. Tentunya dengan dengan fitur-fitur yang ada di dalam fasilitas media online tersebut, ya. Tapi biasanya sebenarnya kecil kemungkinannya untuk diretas dan diambil alih, atau biasanya bahasa kerennya itu dihack, ya. Dihack orang, kemudian diganti password dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kesalahan itu dilakukan oleh kalian sendiri secara tidak kalian sadari. Contoh, kalian membuka akun media sosial kalian itu menggunakan jaringan yang jaringan wifi atau jaringan hotspot, ya, yang kalian temukan itu secara gratis. Nah, berhati-hatilah dalam menggunakan jaringan tersebut. Karena apa? Karena jaringan yang gratis itu kebanyakan digunakan oleh banyak orang, ya. Nah, karena digunakan banyak orang, maka potensi kejahatan di sana akan semakin besar. Contohnya ada orang yang menyusupkan mungkin software-software, ya, yang bisa digunakan untuk merekam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna internet di dalam wifi tersebut, ya. Jadi bisa kerekam nih, bisa kerekod nih, dimulai dari password, email dan lain sebagainya, bisa kerekod. Nah, sehingga nanti suatu waktu data itu tadi bisa digunakan untuk menyerang atau mengambil alih akun kita, ya. Nah, ketika akun kita sudah diambil alih, terus dirubah sedemikian rupa sehingga kita penggunanya tidak bisa masuk lagi dan digunakan untuk tindakan kriminal, ya. Banyak itu kasus-kasus yang seperti itu terjadi. Makanya Bapak sendiri secara pribadi, walaupun itu cuman akun Shopee, ya, ketika Bapak menggunakan wifi yang Bapak rasa wifi gratisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keamanannya, Bapak tidak akan menggunakan jaringan tersebut untuk mengakses data-data penting, ya. Khawatirnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ketika kalian menggunakan komputer katakanlah kayak warnet dan lain sebagainya, itu hati-hati, ya. Jangan sampai kalian memasukkan informasi-informasi penting, karena tidak sedikit, ya, komputer-komputer warnet itu yang sudah dipasangi software yang bisa merekam informasi-informasi penting yang dilakukan, yang dimasukkan ke dalam setiap transaksi yang melalui komputer tersebut, ya. Sehingga itu tadi data-datanya direkam, kemungkinan nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Sehingga kalian akan mengalami kerugian. Nah, kalau sudah seperti itu, mengantisipasinya seperti apa? Ya tadi saya jelaskan, ya. Seperlu apapun itu, usahakan, ya, sepenting apapun itu, usahakan jangan menggunakan jaringan yang gratisan secara sembrono. Jadi hati-hatilah, ya.
dalam menggunakan. Kalau misalnya dapat jaringan wifi gratis, jangan cepet-cepet senang dulu, ya. Hati-hati, bijaksana dalam penggunaannya. Ya, daripada kalian nanti rugi, ya. Karena ya itu tadi, kejahatan-kejahatan di dunia jaringan itu sangat banyak sekali. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan ini etika penggunaan jaringan? Saya yakin mahasiswa-mahasiswa saya di sini adalah orang-orang yang baik sehingga tidak akan menggunakan jaringan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya. Saya tidak pernah mendengar mahasiswa saya itu tersandung kasus UU ITE, gitu ya. Sepertinya sejauh ini belum ada, ya, dan mudah-mudahan tidak pernah ada karena mahasiswa saya sudah belajar tentang bagaimana caranya, etikanya dalam menggunakan jaringan, etikanya dalam menggunakan media sosial dan lain sebagainya, ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, terima kasih atas waktunya, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya, dan membawa keberkahan bagi kita semua, ya. Akhir kata saya tutup materi hari ini atau pertemuan perkuliahan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan yang mau